Sahabat alam, Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten pemekaran baru yang terletak di ujung paling utara Kabupaten Kolaka. Secara umum, kondisi kabupaten ini tidak berbeda jauh dengan kabupaten kota lainnya. Hanya saja, kabupaten ini menyimpan banyak potensi kekayaan alam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, sampai pada sektor kelautan. Sejak dulu wilayah ini telah berkontribusi banyak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten induknya, Kolaka. Tidak heran, setelah terjadinya pemekaran, sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka turun hingga hampir separuhnya. Setelah berdiri menjadi satu daerah otonom, Kolaka Utara secara perlahan mulai mengolah dan mengatur sumber pendapatan asli mereka. Sebagai pemekaran baru, konsep pengelolaan sumber daya alam sebagai pendukung utama program pembangunan mulai dipikirkan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam edisi kali ini Pro Alam, kami akan mengajak Anda mengetahui seperti apa rencana konsep tata ruang dan pengelolaan daerah aliran sungai yang akan disusun pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Bersama Iskandar Kasim, kita dengarkan laporannya dan mari bersahabat dengan alam. Laju pertumbuhan penduduk di sejumlah provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tidak terkecuali Sulawesi Tenggara. Keadaan ini secara otomatis akan berpengaruh besar terhadap jumlah tutupan hutan, karena angka penguasaan lahan yang dijadikan lokasi perkebunan dan pemukiman penduduk juga semakin luas. Bagi sejumlah kabupaten yang memiliki konsep perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, pesatnya pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan program pembangunan. Tetapi bagi kabupaten kota yang belum memiliki konsep tata ruang yang ramah lingkungan, maka hal ini akan menjadi masalah besar yang berujung pada bencana. Secara umum, tujuan penataan ruang adalah bagaimana menggali dan memanfaatkan seluruh potensi daerah semaksimal mungkin, tanpa mengabaikan kondisi keseimbangan alam. Sebagai daerah pemekaran baru, kabupaten ini telah menyusun dan merumuskan sejumlah konsep dan program pembangunan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan anggota DPRD-nya sudah membuat kebijakan dan aturan hukum. Hanya saja, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan saat ini masih tertuju pada peningkatan sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Kolaka Utara, Sukri Yunus. Kita buat belum ada perda pengelolaan hutan, tetapi tentang distribusi hutan sudah ada. Kemarin 2006 ini yang tadinya kita targetkan perda berapa? 15 ya. Ya 15 perda, tapi alhamdulillah kita terbitkan perda itu 22 ya. Satu tahun tadinya kita targetkan 19, alhamdulillah kita bisa buat perda 22. Satu perda inisiatif DPR. Iya. Pak, dari perda-perda yang sudah ditetapkan kemarin itu dia lebih mengarah kepada persoalan apa, Pak? Lebih mengarah kepada persoalan retribusi. Retribusi sebanyak peningkatan PAD. Satu untuk kemasyarakatan. Konsep peningkatan sumber pendapatan asli daerah yang dikembangkan pemerintah Kolaka Utara memang sudah menjadi prioritas pemerintah dan anggota DPRD. Namun peningkatan PAD yang sudah direncanakan sangat mempengaruhi penataan tata ruang wilayah yang hingga kini belum jelas. Seperti di daerah lain, banyak pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dijalankan pemerintah dan masyarakat tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Sehingga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor
kerap kali mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi seperti ini mulai terjadi di Kabupaten Kolaka Utara. Pada awal tahun 2007 lalu, sebanyak 3 kecamatan di kabupaten ini tergenang banjir hingga menimbulkan kerugian materi. Bencana banjir bandang yang merendam pemukiman warga ini bukanlah yang pertama. Karena sebelumnya bencana yang sama juga sudah pernah terjadi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang di atas itu memang rusak. Rusak yang di atas. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa ada di atas itu peninggalan HBI yang tadinya itu sebenarnya ada sungai. Kemudian karena mobilnya mereka susah melewat, kendaraan itu yang mereka ambilkan kayu kemudian dia tutupi, akhirnya itu tertampung itu air, maka air itulah yang kalau banjir yang meluap ke sini. Kemudian di desa-desa lain memang ada masyarakat yang berkebun di gunung. Mereka berkebun di gunung itu memang bisa kita katakan ada yang sadar juga ada yang tidak sadar. Mungkin dari pendidikan mereka, Pak. Baik pemerintah maupun masyarakat di kabupaten ini menganggap musibah banjir muncul akibat sisa kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka sebelum terjadinya pemekaran. Saat itu, banyak kawasan hutan yang pemanfaatannya diserahkan langsung kepada sejumlah investor. Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Salah satunya membuat bronjong di sepanjang Sungai Kolaka. Kalau ada Pimpro, selama ini memang kurang mendengar aspirasi masyarakat. Contoh, itu jembatan yang patah di daerah saya, itu akibat Pimpro tidak mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kemarin itu pada saat air kering dia bikin jembatan, ditegur, Pak ini kita fondasi di tengah sungai. Dia bilang gampang ini kita timbun, karena supaya jangan terlalu makan semen, makan besi, untungnya banyak ya dikasih begitu, kemudian dia timbun. Sekalinya hujan, sudah dia tabrak kembali. Karena itu air sifatnya memang begitu, selalu dia cari mana jalan yang pertama ya dia mau cari itu juga. Yang begitu, jadi memang perlu ada dari kontraktor juga harus mendengarkan suara masyarakat. Kalau tidak, paling tidak, kalau ada pekerjaan kita serahkan sama masyarakat setempat atau di desa setempat yang mengetahui pas keadaan daerahnya. Adanya bronjong di sepanjang Sungai Kolaka ternyata bukan jalan keluar dari persoalan ini. Karena kerusakan lingkungan di Kolaka Utara diperparah dengan aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkontrol, seperti yang dijelaskan Abdillah Yunus, Kepala Kecamatan Rantai Angin. Ada kesalahan sedikit, bukan apa. Waktu proyek turun, ini bicara saya kan, ini waktu turun itu sebenarnya kan harus dia ada teknisnya. Waktu saya bersurat bahwa di sana itu ada kesalahan. Turun tim. Cuma waktu turun tim, sesudah itu dia melapor, sudah Pak Camat, kami turun. Apa solusinya? Saya mintakan solusinya. Dia bilang kami tambah katanya volume. Saya bilang bukan itu solusi kalau volume. Biar volume 1000 meter Bapak tambah juga, tapi kalau pekerjaan awal salah, ya habis. Katakan bronjong itu harus 2 yang tertanam. Terus saya harap itu 2. Dan itu yang harus gali kan, karena sungai ini deras, harusnya alat berat. Kalau manual yang gali ya paling cuma berapa senti masuk. Nah inilah kesalahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di suatu daerah. Di antaranya curah hujan yang berlangsung cukup lama, pengendapan hasil erosi yang membuat sungai menjadi dangkal, serta aktivitas manusia yang dapat merusak mekanisme tata air alami melalui penutupan dan penguasaan lahan.